Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Aminuddin. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas program Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif. Oke, langsung saja kita simak videonya sebagai berikut. Nah, apa itu program Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif? Program Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus merupakan kegiatan dirancang untuk menjawab tantangan guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mereka mampu melayani keberagaman peserta didik di kelasnya masing-masing. Program ini dilaksanakan melalui 3 tahapan. Kegiatan yaitu bimbingan teknis atau BINTEK, pelatihan, dan pengimbasan. Nah, di sini ada 3 tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, yang kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, penyusunan asesmen, dan planning metrik, serta membuat program pembelajaran individual atau PPI. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BINTEK dan diklat secara daring. Nah, selanjutnya adalah materi BINTEK. Nah, keberagaman peserta didik secara umum itu menjadi klarifikasi besar, yaitu yang pertama peserta didik reguler, yang kedua peserta didik berkebutuhan khusus, dan yang ketiga peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Yang pertama, peserta didik reguler adalah peserta didik yang tidak memiliki hambatan tertentu, misalnya hambatan fisik, mental, kognitif, sensorik, dan hambatan lainnya yang menyebabkan mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran secara klasikal. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki hambatan tertentu, seperti hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan fisik, hambatan dengan autistik, dan hambatan lainnya, seperti anak hiperaktif, lambat belajar, rendah konsentrasi dengan gangguan perilaku tertentu. Klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengetahui lanjut karakter mereka untuk kedepannya. Di sini ada hambatan sensorik, hambatan mental kognitif, hambatan fisik, dan hambatan lainnya. Kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus yaitu yang pertama yaitu mengapa perlu perhatian. Kenapa kok perlu perhatian? Mengapa memperhatikan kebutuhan pembelajaran PDBK? Yaitu di sini terjelaskan Permendiknas nomor 70 tahun 2011 mengenai pendidikan inklusif. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Selanjutnya adalah hakikat pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan untuk mengubah sistem pendidikan agar dapat mengakomodasi peserta didik yang sangat beragam. Tujuannya agar guru maupun peserta didik merasa nyaman dengan adanya perbedaan dan memandangnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar dan bukan menganggapnya sebagai masalah. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Lebih dari itu, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga merupakan tempat setiap anak untuk dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut dan membantu dengan guru dan teman sebayanya maupun anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan individualnya terpenuhi.
Selanjutnya adalah mekanisme pendidikan berkebutuhan khusus. Ini ada identifikasi, asesmen, dan selanjutnya ada asesmen. Di sini ada konsep-konsep asesmen. Yang pertama adalah konsep umum, dan konsep khusus. Di sini sudah dijelaskan, coba diamati. Nah, di sini ada tujuan, fungsi, sasaran. Yang pertama di sini ada dijelaskan mengenai tujuannya, beserta fungsinya, dan juga sasarannya. Selanjutnya adalah planning metric. Planning metric atau mapping deskripsi tentang kondisi ABK secara individual yang menggambarkan kondisi aktual, hambatan atau kelainan karakteristik, dampak strategi layanan dan media yang diperlukan untuk intervensi. Nah, di sini juga dijelaskan tujuannya dan juga fungsi dari planning metric. Dapat kita amati bareng-bareng di layar monitor kita. Di sini tujuannya ada 3 dan fungsinya ada 6 fungsi. Monggo silakan dibaca. Nah, selanjutnya adalah program pembelajaran individual atau PPI. Program pembelajaran individual dikenal dengan The Individualized Education Program atau IEP yang diprakarsai oleh Samuel Gradle Howe tahun 1971 yang merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Nah, selanjutnya adalah Bintek Pendidikan Inklusif. Di sini ada 3. Melalui tahapan pelatihan ini dapat diajak untuk mencapai tujuannya. Salah satunya atau yang pertama yaitu mendapat pengalaman langsung dan melaksanakan kegiatan identifikasi. Yang kedua, mendapat pengalaman langsung dan melaksanakan asesmen akademik, menyusun laporan asesmen akademik, dan menyusun planning metrik. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah mendapat pengalaman langsung dalam menyusun program pembelajaran individual. Nah, ini adalah identifikasinya, di mana di sini adalah mempelajari instrumen identifikasi. Selanjutnya adalah latihan identifikasi. Dan yang terakhir adalah tes akhirnya. Nah, asesmen di sini adalah menyusun kisi-kisi pelaksanaan asesmen, terus menyusun instrumen asesmen, melaksanakan asesmen, menyusun hasil asesmen, melaksanakan tes akhir, dan melaksanakan refleksi. Selanjutnya adalah program pembelajaran individual atau PPI. Yang pertama adalah mempelajari instrumen PPI. Terus selanjutnya latihan penyusunan PPI. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tes akhir PPI. Di sini sudah dijelaskan di layar monitor. Silahkan dipahami dan dibaca. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.